Gibran! Jokowi Gibran! Merdeka! Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, gawat begitu kan ya. Simpatisan PDIP begitu kan ya datang ya ke pendaftaran Prabowo Gibran begitu di KPU begitu kan ya. Ini simpatisan dari PDIP katanya begitu kan. Dari beberapa beredar video hari ini menunjukkan bahwa ya seolah-olah dia membawa bendera PDIP begitu kan, berwarna merah ya, yang kemudian ya banyak orang yang mengatakan wah ini simpatisan ya PDIP yang hadir ke pendaftaran Prabowo. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Melihat dengan realitas perkembangan politik hari ini sangat menarik begitu ya, dan bahkan di satu sisi mengatakan bahwa wah ini ada apa begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu. Dan saya yakinnya bahwa ketika ada simpatisan PDIP yang kemudian hadir ya ke pendaftaran capres ya, cawapres begitu kan di KPU, menandakan ada sesuatu ya bermasalah terkait dengan adanya ya Gibran hari ini begitu kan, yang kemudian digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden begitu. Mengapa saya katakan seperti itu begitu kan ya? Karena menurut saya pribadi ya, lihat saja mereka begitu kan ya, narasi-narasi mereka begitu yang kemudian seolah-olah simpatisan PDIP bergabung kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Karena di situ ada hidup Prabowo di situ begitu. Menunjukkan apa yang terjadi, apakah ini simpatisan dari PDIP yang kemudian begitu kan di satu sisi melihat bahwa apakah ini gabung kepada Pak Prabowo atau apa begitu kan. Tapi yang jelas menurut narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan ya, apalagi komentar-komentar netizen mengatakan bahwa simpatisan dari kader PDIP begitu. Benarkah seperti itu begitu? Dan bahkan bendera yang dibawa itu adalah PDIP. Artinya apa? Mungkin cawi-cawi Pak Jokowi ini sudah sukses mempengaruhi ya pendukung Pak Ganjar untuk beralih dukungan kepada Pak Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena ini politik begitu kan. Sekarang begitu paniknya PDIP hari ini ketika ya Pak Jokowi mengumpulkan relawan di istana di situ begitu kan. Apalagi ngumpulnya malam-malam biar nggak ketahuan mungkin begitu kan. Tapi pada intinya adalah ya perseteruan antara PDIP dengan Jokowi itu benar-benar nyata ya. Tekanan batin mereka, kedua mereka ya saling mungkin ya bersuara, saya itu bukan petugas partai ya, apa salah PDIP, bisa saja orang berspekulasi seperti itu begitu. Tapi tekanan batin itu antara perseteruan ini ya akibat Ganjar digadang-gadang sudah masuk begitu kan, sudah daftar ke KPU ya bersama Prabowo di situ ya, banyak yang kemudian mengatakan wah ini ada apa katanya begitu ya. Ini mari baca ya. Coba tanya mereka punya KTA apa tidak ya, PAC atau ranting mana mereka. Itu kalau kader mereka begitu kan. Kalau simpatisan itu tidak hanya tidak harus punya KTA begitu kan ya. Tetapi kalau simpatisan mereka menyebutkan bahwa ya bisa saja terjadi begitu kan. Simpatisan kan banyak dari beberapa partai, banyak simpatisan mereka begitu kan. Tapi bukan berarti tidak harus menjadi kader begitu. Bahkan di satu sisi begitu kan, gue kan keluarga orang PDIP tapi milih Prabowo, pro Prabowo. Ini sudah jelas mereka ya. Banyak yang mengatakan seperti itu begitu. Loh, nggak salah tah ini ya, Banteng ikut pawai pendaftaran Pak Prabowo Gibran ya. Ikut konsepnya piye ya, bendera PDIP tapi dukungnya Prabowo Gibran. Ini banyak yang ditertawakan begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya hal-hal seperti itu bisa saja menjadikan satu titik temu bahwa persoalan-persoalan politik antara Jokowi dengan PDIP itu benar-benar bermasalah begitu kan. Dengan simpatisannya ada sudah pecah begitu kan. Ada yang mendukung Pak Prabowo, ada yang mendukung ya Ganjar sendiri begitu kan. Ini kita lihat begitu kan ya. Kalau kita masuk dalam video ini kita lihat saja mereka begitu. Ini ya melambaikan tangan begitu hidup Prabowo di situ begitu kan. Lalu kemudian ada
apa namanya, bendera PDIP di situ yang seharusnya Ganjar teriakan Ganjar begitu kan ya. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal orang banyak. Kenapa kok ikut itu begitu kan? Kata orang begitu kan ya. Kata netizen apa namanya, yang memberikan satu statement di situ begitu. Salah server apa gimana ini begitu ya? Bantengnya pada lepas, apa nggak makin ketar-ketir ya si itu begitu ya. Apakah ini pecah simpatisan dari PDIP begitu kan ya? Apapun partainya, presidennya mantap Prabowo Gibran katanya. Ya, udah ya, selesai sudah nih Mbak Banteng katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Pengaruh Pak Jokowi ini memang bukan lagi luar biasa, tapi istimewa. Banteng aja sampai masuk kandang Garuda. Gimana ini begitu ya? Ini kritikan apa namanya, komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi adalah bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kan biasa begitu kan ya. Tapi bagaimana begitu kan ya? Simpatisan yang mengatasnamakan simpatisan itu lalu kemudian berada di Prabowo ya. Lalu kemudian apa namanya, bendera PDIP begitu. Saya kira ada oknum mungkin ya yang memainkan peran itu begitu. Dugaan-dugaan itu penting begitu kan. Tapi menurut saya pribadi, kenapa sih kok seperti itu? Jangan-jangan ya simpatisan dari PDIP pecah ya, atau jangan-jangan ya relawan-relawan Ganjar yang kemudian relawan-relawan Pak Jokowi yang kemudian ada di Ganjar hari ini mungkin beralih dukungan kepada Pak Prabowo. Bisa saja terjadi. Bisa saja mengatasnamakan PDIP begitu kan. Bisa saja mengatasnamakan bendera PDIP dan sebagainya begitu kan. Karena ini masih belum jelas apa yang kemudian muncul begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa apapun yang terjadi dalam konsep manajemen partai begitu kan ya, kesalahan Jokowi dan Gibran itu jelas di depan mata begitu, kesalahan mereka begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang namanya kader begitu kan ya, ya kalau mau berloncat ke sana sini seharusnya kan keluar dulu begitu kan. Tetapi Gibran dan Pak Jokowi sebenarnya begitu, ini kan tidak keluar sama sekali begitu. Apakah nunggu dipecat? Apakah nunggu keputusan ini begitu kan? Seharusnya PDIP harus memberikan tegas itu begitu kan. Tapi dampaknya dari PDIP banyak sekali begitu kan ya. Inilah yang kemudian ya bisa saja setelah Pak Jokowi lengser mungkin perlawanan kepada apa namanya, Pak Jokowi dari PDIP bisa saja muncul begitu kan. Dan sekarang coba bayangkan, kita lihat saja bagaimana dengan BIN begitu kan. Ya mulai dipreteli dan sebagainya begitu. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena politik kekuasaan dari Pak Jokowi sangat luar biasa begitu ya. Ini Prabowo yes, apapun partainya dukung Prabowo Gibran guys ya. Bagaimana dengan PDIP hari ini begitu kan ya? Yang kemudian apakah tidak kepanasan mereka begitu ya? Gak bahaya tabang ya, bantengnya Melayu katanya begitu ya. Ini PDIP mah ya, apa ini maksudnya? Pokoknya wis lah, tinggal tunggu dilantik aja katanya begitu. Ya seperti inilah kalau kita demokrasi begitu kan ya. Dinasti politik itu ada yang menguntungkan dan ada yang tidak begitu kan. Tetapi kalau menurut saya pribadi lebih banyak begitu dinasti politik itu ya tidak menguntungkan begitu kan. Kita tunggu saja, hanya sesaat saja mereka begitu. Itu pun kalau Pak Prabowo menang begitu. Kalau kalah gimana begitu kan. Melihat narasi-narasi yang kemudian banyak spekulasi di masyarakat begitu kan ya. Tetapi hari ini PDIP mulai ada perlawanan ya terkait dengan adanya banyak spekulasi ya dari kader PDIP yang kemudian apa namanya mengkritik Pak Jokowi hari ini begitu. Maka dari sinilah yang kemudian siapa yang diuntungkan? Ya Anies Baswedan begitu kan. Mereka cakar-cakaran ya, setelah cakar-cakaran orang akan melihat bahwa wah ini kok Anies Baswedan adem aja begitu kan. Jangan-jangan yang dipilih Anies Baswedan, kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan ada salah satu netizen mengatakan saya tidak ingin ya Ganjar menjadi presiden, inginnya yang penting Prabowo dan Anies Baswedan. Ada yang mengatakan lagi yang penting bukan Anies Baswedan yang menjadi presiden. Ada yang mengatakan lagi yang penting bukan Ganjar menjadi presiden. Itu kan bagian dari demokrasi mereka, berspekulasi apapun begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya kontestasi politik di putaran kedua yaitu adalah Prabowo dan Anies Baswedan. Ganjar itu sudah kalah di depan mata begitu kan ya. Ya kita lihat saja bahwa bagaimana cawe-cawe yang kuat untuk apa namanya, untuk Presiden Jokowi di situ begitu kan. Masa tidak mungkin lah tidak mendukung anaknya menjadi cawapres begitu kan. Pasti mendukung anaknya mereka begitu kan ya. Hidup Prabowo katanya dalam cuplikan ini begitu kan. Saya ingin mengajak Anda berpikir bahwa bagaimana caranya dinasti politik itu sangat membahayakan loh begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.